Observables pada ReactiveX dia berupa suatu kelas, yaitu kelas observable dengan tipe T ya. Jadi ini kita bisa ganti-ganti type dari T ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ini merupakan salah satu pondasi utama pada kode ReactiveX, yaitu kemampuan menyediakan sequence of events yang dapat memuat immutable snapshot of data secara asinkron ya. Jadi secara sederhana, observable memungkinkan kelas-kelas untuk melakukan subscribe ya terhadap nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelas-kelas lainnya ya. Jadi dia melakukan subscribe terhadap observable ya. Kelas observable mengizinkan satu atau lebih observer untuk bereaksi terhadap events secara real time dan memperbarui user interface dari aplikasi, atau dapat juga memproses dan menggunakan data baru atau data yang masuk. Jadi untuk penggunaannya observable ini sangat bervariasi ya, mulai dari yang bersifat front end UI maupun yang sifat yang lainnya ya. Jadi ini menggunakan teknik observable di mana ada subscriber dan ada observable. Kelas observable dia mengimplementasikan interface observable source ya, di mana interface observable source ini dia memiliki 3 jenis events yang harus kita implementasikan nantinya. Yang pertama adalah next event, yang kedua adalah complete event, dan yang ketiga adalah error event ya. Next event ini adalah event yang membawa data terbaru atau data berikutnya ya. Jadi melalui mekanisme ini observer akan menerima value ya. Jadi ketika observable menghasilkan next event, maka observer akan menerima value. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan di sini ada observable. Observable itu adalah sesuatu yang dapat di-observe ya. Jadi dia bisa diobservasi oleh beberapa observer ya. Nanti kita akan pelajari lebih detail pada bahasan khusus tentang observable ya. Di sini kita lihat secara umum bagaimana dia bisa berinteraksi ya. Jadi di sini ada objek observable, dia akan di-observe oleh observer ya. Jadi observer ini dia melakukan subscribe ya. Berlangganan dia berlangganan observable ya. Ketika observable ini menghasilkan next event atau dia mengemit ya, istilahnya dia mengemit next event, maka observer akan mendapatkan value ya. Jadi value ini akan dikirim ke observer oleh observable melalui next event ya. Kemudian yang kedua adalah complete event, yaitu event yang menghentikan event sequence dengan hasil sukses. Jadi ketika observable sudah selesai ya, dia sudah life cycle-nya sudah habis, di sini dikatakan dia mengakhiri life cycle, maka dia akan mengemit ya, atau menghasilkan complete event. Ketika dia sudah menghasilkan complete event, maka dia sudah tidak akan mengemit events lainnya ya. Dia sudah berakhir life cycle-nya. Tapi dia di sini berakhir secara sukses ya. Dia secara sukses. Adapun pada kondisi lain mungkin saja dia observable harus terpaksa dia berhenti secara tidak normal ya. Ketika dia berhenti dengan tidak normal atau tidak sukses, maka dia akan mengemit yang namanya error event ya. Yaitu observable berhenti karena terjadi error dan dia tidak akan mengemit event lainnya. Jadi ada dua kondisi dia akan berhenti. Jadi ini dua-duanya sama, dia akan berhenti. Namun yang satu dia berhenti secara normal atau sukses, dan yang satunya lagi dia berhenti karena sesuatu yang tidak wajar atau tidak normal, yaitu terjadinya error ya.
Ini adalah ilustrasi dari observable ya. Jadi dia berupa sequence ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah suatu sequence ya. Jadi pada reaktif X atau Rx semuanya adalah berupa sequence ya. Kotak-kotak biru melambangkan next events ya. Jadi yang biru-biru ini 4, 8, 15, 16, 23, 42 ini adalah next events ya. Yang di-emit oleh observable. Sedangkan garis vertikal pada ujung merepresentasikan complete event ya. Jika kita lihat garis vertikal berarti dia yang ini ya. Saya tandai ini adalah complete event ya. Complete event berarti dia berhenti secara normal ya. Sedangkan jika terjadi error maka akan direpresentasikan dengan tanda silang ya. Ini jika error, jadi di sini dia akan ada tanda silang ya. Sedangkan garis putus-putus ini adalah timeline atau lini masa ya. Jadi pada observable yang ini, pertama-tama dia akan mengemit nilai 4 ya. Ini adalah next event yang pertama ya. Next event yang pertama value-nya adalah 4 ya. Kemudian pada detik kelima dia akan mengemit value-nya 8 ya. Kemudian 10, 15 yang dia emit ya. Kemudian 15 dia akan mengemit dengan nilai 16 ya. Jadi yang biru-biru ini adalah next events ya. Jadi next eventnya ada banyak di sini ya. Dia akan terus mengemit next event sampai dia mengemit complete event ya. Complete event. Ketika complete event sudah di-emit atau error sudah di-emit, maka dia sudah tidak bisa mengemit apapun lagi ya. Baik itu next, complete ataupun error. Jadi dia sudah sampai end of life-nya ya. Dia sudah selesai ketika dia mencapai complete atau error. Ini adalah ilustrasi yang kedua. Di sini bisa kita lihat bahwa suatu observable di sini dengan tipe integer, jadi dia hanya akan mengemit data dalam bentuk integer ya. Kalau kita lihat di sini 4 adalah integer, 8 integer, 15 integer, jadi semuanya ini adalah integer ya, tidak ada tipe yang lainnya. Jika kita ingin mengemit string, maka kita ganti dia dengan type string ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa suatu observable dia bisa diobservasi atau diobserve oleh beberapa observer ya. Dalam hal ini ada 3 buah observer ya. Jadi dengan mekanisme event sequence seperti gambar di atas, maka komunikasi antar kelas ya, dalam hal ini adalah observable dengan observer, ini tidak membutuhkan callbacks ya. Jadi mekanisme pemrograman asinkron dapat menjadi jauh lebih sederhana. Karena observer dia hanya akan menerima sesuatu dalam bentuk event sequence ya. Tidak membutuhkan callback. Event sequence yang di-emit oleh observable kita sebut juga dengan istilah observable sequence ya. Jadi ini sequence ini itu disebut juga dengan observable sequence. Itu adalah nama lainnya dalam reaktif X ya. Jadi ini observable sequence, ini juga observable sequence, ini juga observable sequence. Jadi dia akan dikirimkan ya. Jadi observable sequence ini akan dikirimkan ke subscriber ya. Jadi observer 1, 2, 3 ini adalah subscribernya. Jika observable dia belum memiliki subscriber, maka dia tidak akan mengemit apapun ya. Jadi dia hanya akan mengemit event sequence ketika observable sequence ya, ketika ada subscribernya. Jenis-jenis observable sequence. Jadi yang pertama adalah finite observable sequence, yaitu observable sequence yang dia life cycle-nya sudah dapat dipastikan ya. Jadi kita tahu dia kapan akan selesai ya. Contohnya adalah dapat kita gunakan untuk mengunduh file dari internet ya. Jadi kita tahu pasti kapan pengunduhan itu selesai ya, ketika sudah tidak ada lagi data yang diambil ya. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu infinite observable sequence, di mana dia tidak memiliki natural end ya. Kita tidak tahu dia kapan akan berhenti. Kita tidak dapat pastikan ya.
Contohnya adalah ketika kita membuat sebuah observable yang ditugaskan untuk menerima input gestur sentuhan dari pengguna ya. Jadi ada kalanya pengguna dapat memberi input gestur sesuka hati. Jadi kita tidak tahu pengguna kapan dia akan berhenti memberikan input ya. Jadi kita tidak bisa memastikan kapan observable itu akan berhenti. Jadi ini kita bisa menggunakan infinite observable sequence ya. Jadi karena dia infinite ya dia semacam looping ya. Jadi mirip dengan konsep event listener ya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu event listener, kita dapat menggunakan observable dengan tipe infinite observable sequence di mana dia tidak memiliki natural end ya.